Hari ini kita masuk ya pada bab ya tentang redaksi yang disampaikan oleh pengarang kitab, yaitu mata tanqati'u ma'rifatul abdi linnasi. Artinya kapan seorang hamba Allah berhenti mengenal orang. Tuh, ini kapan nih kita mulai kagak kenal sama orang. Nah, begitu. Mata tanqati'u ma'rifatul abdi linnasi. Kapan ya seorang hamba Allah berhenti ya sehingga sudah tidak lagi mengenal orang lain. Wafit taubati, dan terkait tentang taubat. Wabayaniha, juga menjelaskan tentang taubat. Waman huwa taibu, dan siapa itu orang yang disebut taib, orang yang bertaubat. Rawabnu Majah an Abi Musa al-Ash'ari. Ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abi Musa al-Ash'ari. Qala, beliau Abu Musa al-Ash'ari berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata tanqati'u ma'rifatul abdi minan nasi, kapan berhentinya hamba Allah mengenal kepada manusia? Kapan hamba Allah tuh ya mulain kagak kenal lagi sama orang lain? Faqala, maka Nabi menjawab, kata Nabi, iza ayana, apabila dia udah melihat. Artinya udah melihat tuh ketika udah di akhir-akhir hidupnya. Ya Allah udah perlihatkan tuh tempatnya. Ya, itu yang disebut dengan sakratul maut. Ruh sudah ada di tenggorokan, itu namanya ayana. Ya, jadi ketika manusia ruhnya sudah ada di tenggorokan, sudah ayana, ya sudah melihat, Allah kasih tuh. Nah di situ dia udah kagak kenal siapa-siapa lagi dah. Ya, udah kagak kenal manusia lagi. Cukup udah. Mau dikasih apa juga dia kagak pikirin udah. Manusia dia kagak kenal, duit juga udah kagak kenal. Ya, harta dia nggak kenal. Ya, udah diperlihatkan tempatnya. Seandainya dia tobat, tobatnya udah nggak diterima. Ya, seandainya dia ingin ya bertaubat kepada Allah selama ini mungkin banyak dosa dan kesalahannya, sudah tidak diterima lagi. Nah itu pada saat ayana, kata Nabi, iza ayana. Apa artinya iza ayana? Apabila dia sudah melihat. Melihat apa? Melihat tempatnya di mana. Ya, sebab tuh Bapak, Ibu, Saudara, manusia kalau udah rohnya di tenggorokan, Allah kasih lihat tuh tempatnya. Diperkuat dengan ayat tuh, wa antum hina izin tanzurun. Dan kamu pada saat ruh sudah ada di tenggorokan, tanzurun, kamu dikasih penglihatan, melihat tempatnya. Kalau yang baik ya enak deh, kalau yang tidak baik ya sakit rasanya, sehingga dia udah gak kenal orang. Ya itu tanqati, putus udah ya orang itu untuk mengenal orang lain. Ya, enggak kenal lagi. Udah dekat lagi tuh. Udah masa-masa kritis namanya. Ya, itu namanya ruh udah ada di tenggorokan. Qalal ulama'u, berkata para ulama, iza ayana malakul mauti awil malaikah. Apabila dia sudah melihat apa? Malakal maut. Tuh, apabila dia melihat malakal maut, tuh nanti dilihat tuh malakul maut datang. Ya Allah, itu dia malakul maut. Dia udah kagak kenal sama orang lain tuh. Ya, malakul maut udah dilihatnya. Awil malaikat, atau dilihat malaikat-malaikat. Ya pokoknya ya alamnya udah beda. Ya, saat itu alamnya udah beda. Yang dilihat itu malaikat. Apalagi kalau dilihat malaikatul maut, malaikat Israel. Masya Allah. Nah, sehingga udah kagak kenal sama orang lain, Bapak Saudara. Udah kagak kenal sama siapa-siapa lagi. Wahwa makna hadis Tirmizi, itu makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Marfu'an, hadisnya marfu.
Mana ini hadisnya? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Tuh hadis ya, riwayat Imam Tirmizi, hadisnya marfu. Sesungguhnya Allah itu akan menerima taubatnya hamba-hambanya malam yughargir, selama rohnya belum ada di tenggorokan. Tuh, yughargir itu begitu. Ya, selama rohnya belum ada di tenggorokan. Nah, kalau rohnya udah di tenggorokan, udah nggak diterima lagi. Karena alamnya udah beda. Dia udah ngelihat malakul maut, dia udah ngelihat malaikat-malaikat. Sehingga pada saat itu dia udah nggak kenal lagi sama orang. Ya, udah nggak kenal lagi sama dunia yang selama ini mungkin bisa mempengaruhi dalam hidup dan kehidupannya. Nah, saat itu dia udah tidak kenal lagi. Sehingga kalau dia taubat, ya udah diterima. Tapi selama ruhnya belum ada di tenggorokan, masih diterima taubat ya manusia. Semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu masih diterima taubatnya. Ai inda bulughi ruhil hulqumi. Jadi artinya malam yughargir itu gimana? Artinya ketika sampai rohnya ke tenggorokan. Wa inda zalika, dan ketika itu yu'ayinu mayasiru ilaihi. Ya, ketika itu dia udah melihat mayasiru, sesuatu yang menjadi tempatnya ilaihi, kepadanya, min rahmatin, mungkin dia dapat rahmat. Udah lihat itu. Au azabin, atau azab. Dia udah lihat. Ya, kan cuma dua kemungkinan, rahmat Allah yang akan diberikan atau azab Allah yang akan diberikan. Nah, saat itu ia udah bisa melihatnya. Fala yanfa'uhu hina izin taubatun wala imanun. Maka saat itu sudah tidak ada lagi manfaatnya taubat dan sudah tidak ada lagi manfaatnya iman. Jadi kalau ada orang mau taubat pada saat itu udah diterima taubatnya. Atau ada orang mau beriman yang tadinya kufur seperti Fir'aun ya. Fir'aun kan kufur tuh. Nah, pada saat ruhnya udah tenggorokan, dia udah dilihatin sama Allah. Tuh tempatnya kamu di situ. Ya, makanya kalau dia mau beriman, imannya tidak ya mungkin diterima lagi. Tuh, jadi pada saat itu tidak manfaat ya buat orang tadi. Baik taubat apabila di banyak dosa maupun iman kalau sebelumnya dia di dunia termasuk orang kafir. Ya, sekarang dia mau beriman, terlambat sudah. Ya, karena memang Allah udah kasih lihat tempatnya. Dia akan dapat rahmat atau dapat azab, di situ sudah kelihatan. Kama huwa muqarrarun fi kutubis syariati, sebagaimana itu ditetapkan dalam kitab-kitab syariah. Fa'ulima, maka dapat diketahui anna taubata, bahwasanya taubat mabsutatun lil abdi, terhampar untuk manusia, hatta yu'ayina qabilal arwahi, sehingga dia bisa ngelihat yang akan mencabut ruhnya. Sampai situ itu. Kalau dia ngelihat ya malaikat maut, ya malaikat yang akan mencabut ruhnya, nah saat itu sudah tertutup pintu taubat. Sebelumnya terhampar. Ya, buat manusia silahkan mau taubat kapan aja, Allah terima. Ya, cuma ada batasnya, hatta yu'ayina qabidul arwah. Wa zalika inda ghargharatihi biruhi. Nah, kapan tuh dia bisa ngelihat ya malaikat maut yang akan mencabut ruhnya? Saat ruhnya sudah ada di tenggorokan. Ya. Ya, itu saat ruhnya udah di tenggorokan, disitulah saat-saat genting. Ya, sehingga ruhnya ya itu sudah di sini nih Pak. Ya namanya di tenggorokan udah tinggal masa-masa kritis, tinggal dikit lagi dicabut habis. Ya, nah seperti itu. Tapi ada kemungkinan sehat lagi kan kalau begitu? Enggak. Iya, apalagi sehat. Ya, enggak mungkin. Ya, ruh kalau udah di sini ditarik juga, udah kagak mungkin lagi. Ya, begitu. Jadi ya itu namanya memang udah waktu ya ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu begitu. Apabila ajal udah sampai, ya udah nggak bisa lagi dimajuin, nggak bisa lagi dimundurin. Ya, jadi kalau roh udah tenggorokan, udah sampai dah tuh. Ya, begitu. Wa zalika iza
kuti awatinu syahsi minas sodri ilal hulkumi. Nah itu ya apabila udah diputus urat-urat seseorang dari dadanya ke tenggorokan, udah diputus tuh. Ya, kalau binatang udah disembelih, ya udah putus urat-uratnya. Nah begitu kita. Ya, jadi itu udah dipotong, udah diputus urat-urat. Ya apanya? Ya urat-urat ya seseorang tadi. Mulai dari mana? Dari dada. Ya minas sodri. Sampai mana? Ilal hulkum. Nah seperti itu. Fa'indaha al-mu'ayanatu. Nah di sisi itulah ya di mu'ayanah, didapat melihat. Wa indaha hudurul mauti, dan saat itulah hudurul mauti, hadir kematian. Datang dah kematian. Ya seperti itu. Fayajibu ala kulli abdin, maka wajib atas setiap manusia atau batu taubat min kulli zamin, dari segala dosa, tapi qoblal ghorghorati wal muayyanati, sebelum ghorghoroh ya ruhnya ada di tenggorokan, dan sebelum muayyanah dia bisa melihat tempatnya. Kalau udah ghorghoroh atau udah muayyanah ya maka sudah tidak diterima lagi ya taubatnya. Maka kewajiban kita taubat begitu Pak, qoblal ghorghoroh dan qoblal muayyanah gitu. Nah ini saat ini nih, ini namanya qoblal ghorghoroh dan qoblal apa? Muayyanah. Nah seperti itu. Wa ansyadu, dan mereka mendendangkan satu syairnya. Begini dibilang, qaddim li nafsika taubatan tahzo biha qoblal mamati wa qobla habsil al-suni wasbik biha kutan nupusi fa innaha syahrun wa ghanamun lil bibil muhsini. Ini kan sekarang kita lagi di dunia kan lagi gejala-gejalanya Palestina di itu bagi muslimin apa itu ini kan secara menikah bersamaan itu gimana? Maksudnya gimana? Misalnya kan pada muslimin yang pada meninggal tuh bom dari Israel itu kan dia diperlihatkan juga kan. Iya sama semuanya ya begitu, karena setiap manusia udah didatengin satu-satu. Kalau memang belum Allah takdirkan, walaupun dibom berapa kali pun ya belum bisa meninggal dunia gitu, karena memang itu kan sebab semuanya. Kematian seseorang udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah penyebabnya kita nggak tahu. Oh ternyata banyak rakyat-rakyat di Palestina, Gaza ya meninggalnya caranya begitu, dan itu syahid itu istimewa itu ya, tetap mengalami segalanya semuanya. Nah kalau orang yang mati syahid ya udah pasti diperlihatkan yang cakep-cakep, wah begitulah, udah istimewa gitu ya, syahid begitu ya, syahid dunia minimal ya. Kalau dia memang lagi perang ya syahid akhirat dan dunia. Nah begitu. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia dan akhirat. Nah, seperti itu. Jadi ya orang-orang yang seperti itu tetap cara meninggalnya ya sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau memang belum waktunya, walaupun udah dibom berapa kali pun Allah masih takdirkan hidup, ya enggak mati dia. Nah begitu. Tapi kalau memang udah ditakdirkan sama Allah seperti itu, ya matinya seperti itu. Tapi itu syahid sebenarnya. Artinya kan begini Pak, segala kematian itu semuanya ditentukan sama Allah. Cuma caranya kita nggak tahu, asbabnya kita nggak tahu. Ya kita pun nggak tahu. Ya cuma kebetulan rakyat Gaza di Palestina itu cara meninggalnya seperti itu. Ada yang dibom, dirudal, secara bersamaan. Nah seperti itu ditembakin. Nah itu. Ya. Tapi insya Allah semuanya itu atas kehendak Allah dan ada hikmah semuanya. Ya, jadi apa yang kita lihat di situ enggak lepas daripada manfaat dan hikmah. Nah, begitu. Kita bisa ambil ibrah, ambil satu pelajaran. Nah, begitu. Emang kehidupan di dunia seperti itu. Ya. Jadi itu semuanya ya penyebab daripada kematian. Jadi di sini bilang qaddim li nafsika taubatan tahdha biha qabla mamati wa qabla habsil al-suni. Jadi dahulukan taubat terhadap diri kamu
sebelum datangnya kematian dan sebelum lidah nggak bisa berbicara. Jadi artinya sebelum datang kematian tuh kalau bisa dahulukan taubat. Jangan taubat setelah kematian. Itu namanya udah nggak ada gunanya. Ya, jadi pada saat udah sakratul maut, ya pada saat ghor itu udah nggak diterima lagi taubat. Wasbik biha kutan nupusi fa innaha zahrun wa ghanamun lilabibil muhsini. Kemudian dahulukanlah yaitu kutun nupus, ya makanan buat diri, iman, kalimat la ilaha illallah, amal-amal kebaikan. Nah, taubat istighfar. Nah, itu semuanya merupakan tabungan dan gudang kekayaan bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Wafil hadisi marfu'an, di dalam hadis, ini hadisnya marfu. Qala syaitanu, setan pernah berkata. Ini hadisnya marfu nih, setan pernah bilang begini. Wa izzatika wa jalalika, demi keagungan engkau ya Allah, demi kemuliaan engkau ya Allah, la upariku ibna adama, saya tidak akan berpisah kepada anak-anak Adam, kepada manusia, madamar ruhu fi jasadi, selama ruhnya masih ada di jasadnya. Jadi selama ruh masih ada di jasad manusia, itu iblis setan tetap mau menggoda manusia. Tuh. Jadi kalau ruh masih ada di tenggorokan, berarti masih ada ruhnya enggak? Masih, setan masih goda. Tuh begitu. Itu saat-saat genting Bapak Saudara. Ya, tapi tetap setan masih mau menggoda. Bagaimana supaya manusia anak Adam itu sesat? Ya begitu. Sampai ruhnya udah di tenggorokan, tetap masih ada dalam jasadnya. Ya, kan tinggal dikit lagi di tenggorokan. Ya Allah, ini saat-saat genting nih. Jangan sampai iman kita dicabut gara-gara godaan setan. Nah, begitu. Tapi setan udah bersumpah di hadapan Allah, demi keagungan engkau dan kemuliaan engkau ya Allah, saya tidak akan berpisah dengan manusia. Tetap masih mendampingi manusia selama ruhnya masih ada di jasadnya. Artinya manusia tetap mau digoda walaupun rohnya sudah ada di tenggorokan. Itu Masya Allah. Kita mohon perlindungan sama Allah. Jadi di saat-saat seperti itu jangan sampai kita dicabut iman kita. Itu yang kita selalu berdoa, ya Allah lindungilah saya di saat-saat terakhir ya kehidupan saya. Ketika ruh sudah di tenggorokan, setan, iblis masih menggoda manusia. Nah begitu. Sehingga kita bisa pertahankan sampai akhir hayat kita. Itu yang dikatakan husnul khotimah. Nah kalau udah husnul khotimah, ya, enak dah. Bahagia orang itu. Sukses dah orang itu. Selamat orang itu. Sebelum ruhnya lepas, ya itu masih digoda sama setan. Walaupun itu ruh sudah ada di tenggorokan, tetap setan masih menggoda. Ini hadisnya. Ya. Jadi la uparikubna Adam madamar ruhu fi jasadih. Nah, begitu. Faqala Allah Ta'ala. Lalu Allah berfirman. Ya, kan setan tadi bilangnya begitu sama Allah. Lalu Allah bilang lagi, fa bi izzati, maka demi kemuliaan aku, la ahjubut taubata, saya tidak pernah menutup taubat an ibni Adam, dari anak manusia, malam tughargir nafsuh, selama dirinya belum rohnya ada di tenggorokan. Tuh. Allah bilang lagi, walaupun setan menggoda manusia, tapi saya tetap akan membuka pintu taubat yang seluas-luasnya, pintu taubat yang selebar-lebarnya kepada semua manusia, kepada anak Adam, kalau dia punya dosa. Namun ada batasnya, sampai ruhnya ada di tenggorokan. Begitu. Jadi Allah tuh selalu membuka pintu taubat. Setan selalu menggoda. Ya kalau manusia berbuat dosa maksiat berarti dia dapat godaan setan. Tapi Allah bilang, saya bukakan pintu taubat. Silakan kalau ditaubat saya terima. Tapi ya ada akhirnya, sampai ruh itu ada di tenggorokan. Patubu, maka bertobatlah bina kepada kami ayuhal ikhwan, wahai saudara-saudaraku, madumna fi zamanil mihlati, selama kita masih ada dalam penantian, wal imkani, dan masih mungkin masih hidup di dunia maksudnya,
Wa taubatuna qad tahtaju ila istighfarin li adami syirki, dan taubat kita butuh untuk istighfar karena ketiadaan ya sidik kebenaran. Nah seperti itu. Faqad kana Hasan Al-Basri, maka sungguh adalah Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu yaqulu berkata, ya istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfar kita butuh lagi kepada istighfar. Kita ini istighfar nih Bapak, Ibu, Saudara. Itu kata Imam Hasan Al-Basri butuh lagi kepada istighfar. Mungkin apa? Karena istighfar kita belum mantap, belum benar. Kadang-kadang istighfar kita baru di mulut saja, sehingga itu dosa, sehingga perlu istighfar lagi. Gitu. Jadi istighfar kita masih membutuhkan kepada istighfar, karena kadang-kadang istighfar kita cuma di mulut doang, ya nggak sampai ke hati. Nah ini kan kagak bener. Nah itu berarti dosa. Ya istighfar jadi dosa juga. Makanya istighfar kita butuh kepada istighfar kembali. Jadi jangan putus-putusnya kita untuk beristighfar. Karena istighfar kita membutuhkan kepada istighfar lagi. Kenapa? Karena istighfar kita itu kadang-kadang masih banyak kekurangannya, masih banyak kealpaannya, tidak sesuai. Ya sehingga perlu istighfar kembali. Begitu yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Nanti baru qalal Imamul Qurtubi dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.